ada nanti masih bagus, masih tidak dimakan. Pemanenan kelapa sawit merupakan tahap akhir pada kegiatan budidaya tanaman itu yang kelapa sawit. lonjol kayak gini, nah itu dia tanda sudah siap panen. Salah Biasanya satu maksimal syarat 10, 8 sampai 10 ini udah lewat pemanenan 20-an. kelapa sawit dapat dilakukan adalah Nah, dengan langkah awalnya ditandainya kita jatuhnya membuning brondolan dahannya kelapa di bawah sawit, atau di samping dari yakni TPS yang akan kita potong. berjumlah 2 dan langsung hingga 10 brondolan. Danang apa Pak D aja yang praktek? Tahap yang pertama dilakukan adalah membuang pelepah kelapa sawit yang berada di bawah buah kelapa sawit. Hal ini agar mempermudah nantinya pengambilan buah kelapa sawit. Selain itu, pembuangan pelepah juga dimaksudkan sebagai salah satu tahap perawatan, yaitu pruning. Alat yang digunakan untuk pemanenan kelapa sawit adalah egrek untuk tanaman kelapa sawit yang tingginya 2 hingga 3 meter, sedangkan egrek lebih dari 4 meter. Setelah tandan buah segar jatuh, tahap selanjutnya dilakukan adalah pengumpulan buah sawit di TPH atau tempat pengumpulan hasil. Pada umumnya, alat yang digunakan untuk pengumpulan tandan buah segar adalah gerobak dorong. Pada tahap pengumpulan tandan buah segar juga, brondolan yang jatuh di bawah pangkal sawit dikumpulkan secara terpisah pada saat pengumpulan di TPH. Hal ini nantinya untuk mempermudah dalam proses penimbangan. Berapa kilo? Berapa kilo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita pada hari ini akan mempraktekkan bagaimana penyadapan karet, yang dimana di samping saya ini ada satu batang karet, dan kalau dilihat kiri kanan masih banyak pohon-pohon karet yang sudah waktunya untuk disadap. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa tanaman karet ini ada waktunya untuk kita sadap. Oleh karena itu nanti coba adik-adik lihat bagaimana koasnya mempraktekkan, dan kemudian itu akan diikuti untuk praktek adik-adik dimanapun berada. Saya rasa itu aja dulu sementara kata pengantar saya untuk acara penyadapan karet ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi untuk penyadapan, yaitu penyadapan tanaman karet, bahwa kriteria matang sadap yang perlu diperhatikan, ada perbedaannya antara bahan tanam yang diperbanyak secara generatif, yaitu dari biji, atau yang dari vegetatif, yaitu dengan okulasi. Nah, itu untuk kriteria matang sadapnya, kalau yang dari biji itu ketinggian yang diukur adalah 1 meter di atas permukaan tanah. Jadi kalau kita ukur 1 meter di atas permukaan tanah, nah, itu diameternya sudah mencapai 45 cm. Di 45 cm. Lah, ini udah lebih ini 70. Ini Pak Anu sudah harusnya 45 cm atau umur biasanya 4 tahun. Itu sudah memasuki kriteria matang sadap. Nah, adanya Pak 125. Nah, ini tinggal sedikit. Nah, ini pembentukan bidang sadap. Kita menggunakan ini adalah mal. Mal itu bisa kita buat dari kawat atau dari plat seng. Nah, ini silakan dibuat garis ini Pak Iman. Nah, ini tipis saja, ini tipis garis. Nah, ini adalah tanda di mana nanti kita menyadapnya itu. Terus sampai ini adalah penyadapannya adalah setengah lingkaran, sehingga S/2. Biasanya yang diterapkan adalah D/3. Jadi setengah lingkaran, bentuknya spiral. Nah, itu S/2 D/3 setiap 3 kali. Sampai ke titik yang terakhir. Nah, sudah terakhir, nah, ini garisnya. Ini arahnya tatapan. Bon, udah, dah. Itu.
Kalau sering dipakai tajam. Stop. Ampun. Bun. Nah, dapatkan bagus gambarnya. Jadi kalau enggak biar kan karatan. Kurang ngepok sidik, tapi enggak lah pas lah. Nah, ini kurang pasnya apa? Kalau dari segi pengelolaan kebun. Titik tanam ya, Pak. Dari jarak tanam aja. Ya, itu juga yang sadapan. Langsung cabut aja, Mi. Bidang sadap itu menghadapnya kemana-mana.